Halo, adik Foni sayang. Ini jam 6.30. Sebelum buka puasa, aku mau keringatan dikit. Ya, mau keringatan dikit. Habis itu ntar kan lapar langsung beduk, langsung buka. Kak Selena make upnya bisa dikirim ke Belanda, Edita bisa dikirim ke Belanda. Mulai ini bulan apa sih? Ini bulan apa sih kan? April. Bulan Mei udah bisa kirim ke Eropa ya. Bulan Mei bisa kirim ke Eropa. Nah, ngomong apa say? Adek mau order lipstick, adek mau order lipstick ke Solena New York. Kalau adek mau beli lipstick, @Solena New York. Di situ ada adminnya berbahasa Indonesia. Dia akan ngirim, proses pengiriman tiap 2 minggu, kadang tiap 3 minggu. Kok jam gue jadi rame ya? Biasanya jam segini gak ada orang. Sekarang ada orang. Produk Solena sekarang belum ada kabar, katanya Hong Kong udah bisa, cuman gini ya, kalau beli cuma satu ke Hong Kong, sayang pengirimannya say. Kenapa nggak kumpulin teman-teman 3 orang 4 orang, jadi kalau yang beliin 10 produk gitu kan, jadi bisa ditanggung bersama pengirimannya. Karena pengiriman dari Amerika ke Hong Kong, kalau buat satu lipstick, sayang saya uangnya. Bener nggak? Ada 3 aku beli. Coba tanya Kak Siti, 3 itu berapa pengirimannya? Karena Kak Siti ini kadang nggak tega kalau ngirim, ternyata biaya pengirimannya luar biasa tingginya, sementara harga lipstiknya nggak setinggi itu gitu. Ya. Sabar deh. Kamu lihat pantat Uni. Pantat Soli yang harus dijaga kekencangannya. Harus dijaga kekencangannya dengan cara berolahraga. Sebentar ya. Sabar dulu say. Ini aku telah berada kembali di rumahku yang indah di Jerman, di Berlin. Uni ada yang suka ngomongin Uni. Gak apa-apa ya, berarti Uni selebriti. Berarti Uni selebritas. Kalau ini diomongin, gak apa-apa. Dulu sih agak-agak, kalau diomongin orang agak-agak gimana gitu. Sekarang mah udah biasa aja. Akhirnya. Mau diapain say? Tangan cuma punya 2. Cuma bisa tutup 2 mulut. Mana bisa kita tutup 10 mulut. Mana bisa kita tutup 6 mulut. Mendingan aku tutup kuping. Hah? Itu quote siapa ya? Itu ada quote-nya orang Indo loh, yang ngomong gitu. Selebriti Indo ngomong gitu. Tangan kita punya 2, katanya. Mendingan kita tutup kuping. Tutup mulut orang kita nggak bisa, katanya gitu. Siapa ya? Uni, gimana caranya supaya ke luar negeri? Apakah aku harus cari gadun yang tajir? Nih aku mau bilang ya.
Ini aku mau bilang sama kalian. Berapa banyak sih di sini ini orang-orang Indonesia ini ya, menyerap apa yang kalian saksikan di sosial media, di Instagram, menyerap informasi-informasi salah. Ada segelintiran orang karena tinggal di luar negeri hanya punya tas bagus atau apa, bukan berarti itu berhasil, say, ya. Ngomong-ngomong gadun segala macam, itu ngejual dongeng ya, orang-orang seperti itu. Jangan didengar. Cukup seminggu 2 minggu dengerin orang itu, cukup, sudah. Setelah itu back to the ground gitu loh. Gadun, no matter what, gadun is bad thing. Gadun bukan hal yang baik. Gadun itu kan, arti gadun apa? Gadun itu adalah kita pura-pura mencintai orang demi uang pria tersebut. That's bad education kepada orang-orang Indonesia yang mengidolakan orang-orang yang salah di Instagram kalian, ya. Ya, kalian pada hakikatnya mencintai orang yang kita cintai, apapun bentuknya. Mau berkerut, mau tua, mau muda, mau gendut, mau kurus, it doesn't matter. Tapi kalau gadun itu adalah mencintai orang karena uangnya, itu nggak benar, say. Ya, nggak benar. Aku dengar orang segelintir orang dengan percaya diri ngomongin gadun ini. No, nggak benar, nggak baik kelakuan seperti itu. Apakah aku pernah seperti itu? Enggak, aku mencintai orang karena benar-benar aku cinta dia. Pernah, orangnya lebih tua dan punya istri, dan itu hanya berlangsung nggak lama, nggak langgeng. Dari pengalaman aku itu, makanya aku bisa bilang ke kalian adik-adik, janganlah bergadun-gadun. Uni alis tebal sebelah, udah biar aja, say. Ntar dibenerin. Kalau nekat gadun, kalau nggak ada pilihan aku suka nonton. Iya, ya. Cari tontonan yang bisa kita, seminggu 2 minggu ngikutin orang yang, karena kita kepo kadang kan, that's okay. Tapi kalau berbulan-bulan the same topic, the same subject, bully si A, bully si B, that's not good for our mental, guys. That's not good. Salah nggak gue? Gue ngomong gitu benar kan? Salah nggak? Sepertinya ada yang berubah, Uni. Apanya? Filter Uni yang berubah. Uni kenal sama Julie Caniago. Aku nggak kenal, cuman beberapa hari ini ada followers aku yang kirim-kirim potongan video kalau beliau sedang membela aku. Terima kasih. Itu aja yang aku bisa bilang. Benar, Uni, zaman sekarang orientasi nih anak-anak nih ya, sugar daddy, sugar baby itu. No, kalian yang udah dewasa, mungkin kalian belum punya anak, tapi kan kalian punya adik mungkin, punya keponakan mungkin. Kenapa kita menyemangati konten-konten yang seperti ini di sosial media? Why? Nih Agustin Mita dulunya dia benci sama Solena ini, katanya karena mendengar apa yang pernah diucapkan mengenai Solena. Kalau menurut aku, orang ngomongin aku tuh terserah ya. Orang bisa ngomongin kita apa, kodok apa, orang ngomong kita apa terserah. Tapi ngomongin si Solena itu apa terserah. Tapi si Solenanya memberi konfirmasi nggak? Kalian kan mendengar dari satu sisi. Itu aja. Kalian mendengarkan dari satu sisi. Si Solenanya kan diam aja, dibilangin A, B, C, D, nggak dengan sekuat tenaga aku diam aja loh. Itu ujian berat banget. Aku ingin teriak, aku ingin membalas dengan perkataan, aku ingin bilang kalau itu tidak benar, tapi no. The only solution is be quiet. Itu aku lihat kalian lihat ini nih, Netflix, Georgina. Ada yang lihat Georgina nggak? Yang tunangannya Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Itu inspirasi banget loh si Georgina ini.
Gerard Matthew Wijaya, Uni yang paling ramah, paling baik. Love you sayang. Kapan Gerard ke Eropa sayang? Gerard? Georgina ini ya, itu pelayan di toko Gucci. Pelayan di toko Gucci. Suatu hari ketemu Ronaldo di situ di toko Gucci itu. Bertunangan sekarang, bunting, punya anak segala macam, merubah nasibnya. Dan Georgina ini orang cerdas, perempuan cerdas. Tuh, aku follow dia loh sekarang Georgina itu sejak aku nonton itu. Yang kayak gitu menginspirasi kita. Georgina ini makan aja susah dulu katanya. Mamanya janda, ke restoran di sebelah rumahnya ada restoran, nggak restoran mahal, makan di situ aja nggak sanggup katanya. Yang kayak gitu harusnya mengisi jendela gadget-gadget kita, screen kita, cerita-cerita yang seperti itu guys. Kita punya adik, kita punya keponakan, kita punya anak yang udah punya anak. Why we transfer that energy to our brain? Apapun itu isinya, mau jelekin siapapun, mau jelekin presiden, mau jelekin siapapun, why? Tetangga sebelah ngomongin Solena katanya sok intelektual. Gue gak sok intelektual. Gue apa adanya. Kuliah sampai semester 6, gak sampai semester 8. Apa yang mau disokin gitu loh, gak ada. Tapi pengalaman hidup ada, punya anak, pernah mencintai perempuan, pernah melakukan hubungan seksual dengan beberapa wanita. Gue tahu anatomi wanita. Sekarang gue jadi wanita. Gue tahu cara memuaskan laki-laki karena gue dulu laki-laki. Jadi intelektual bagaimana? Kalau itu dianggap intelektual, so intelektual, that's okay. So I am a street smart then. I'm a street smart person then. But one thing for sure yang gue jamin nih, yang gue selalu janjikan di hati gue, don't give bad energy dari screen layar monitor, ditonton orang. Jangan membuli-buli orang. Aku selalu dalam hati itu, jangan merendah-rendahkan orang. Aku selalu ngomong dalam hati itu di layar monitorku. Kalau itu tidak dapat penghargaan dari kalian ya nggak masalah. But I give myself credit for that. I give myself credit for that. Ini lagi lapar saya. Lagi lapar. Kalau lagi lapar ngomongnya lancar. Karena buka puasa sejam lagi. Gitu say. Lihat orang kalau ngomong ada hasilnya. Kalau ngomong di bilik-bilik kecil terus orangnya berfilosofi. It doesn't make sense. Does it make sense? Gitu. Orang ngomongin soal rumah tangga tapi orangnya gak pernah menikah misalnya. Does it make sense? Orang ngomongin soal sukses tapi bayar kontrakannya aja masih susah. Does it make sense? Oke, subjek yang lain. Gak balik Indo nih. Tahun ini aku ke Indo. Tapi gimana menurut Soli Selebgram atau ada artis Indo yang hidup huru-hara, bully dan menyerang orang lain? Ya termasuk juga, jujur aja. Siapapun. Mau politisi, mau siapapun. Mau politisi, mau selebgram, mau selebriti, siapapun. Aku gak setuju itu. Soalnya gak nyebarin yang begitu. Agustin Mika. Setuju. Saya selingkuhan CR7 Uni. CR7 apaan saya? Saya selingkuhan CR7 Uni. Apa CR7 sayang?
Markon Volcom bertanya, bolehkah wanita menjual diri untuk kebahagiaan keluarga? Ini aku cerita. Ini yang ada ya, follower lama aku nggak? Ada follower lama aku yang tahu kegiatan aku dulu yang suka fotografi. CR7. Oh. Apa tadi katanya CR7? Cristiano Ronaldo. Ya udah naik ke atas pertanyaannya. Udah naik ke atas. Tapi Ronaldo nggak cakep lagi. Menurut gue nggak selera Ronaldo. Tapi kering banget kan badannya kan Ronaldo itu. Tapi dia ini kan cowok terpopuler di dunia loh itu. Apa omongan kita tadi? Oh si Markon ngomong apa tadi? Melacur demi membahagiakan keluarga. Oke. Itu pertanyaan Markon ya. Aku dulu punya hobi fotografi. Hobinya itu aku seriusin, bukan hanya hobi, serius. Sampai aku frame gitu, itu labnya di Belanda, printingnya di Belanda, framingnya di Belanda gitu. Serius, satu frame itu di frame di akrilik. Nanti kalau kapan kita live di apartemen aku ya, aku liatin kualitas hasil karya aku ya, itu di akrilik gitu. Printingnya itu sekali printing itu 1.700 euro, dan aku punya 80 itu karya-karya aku, dan itu dieksibisikan di Vienna. Ini follower lama aku pasti tahu kegiatan aku itu. Tahu kamu isi karya-karya aku itu apa? Isi karya aku itu adalah kebanyakan prostitusi di dalamnya, cewek-cewek. Kebanyakan cowok-cowok yang gay, kebanyakan ada juga cowok normal, ada juga cewek normal. Kalau cewek normal itu kebanyakan yang ada masalah di keluarganya. Dan itu aku potret mereka, tapi ada cerita di balik itu. Nah, di saat exhibition, di saat pameran, aku menceritakan ke audiens yang datang. Nah, karya-karya aku itu dijual beberapa ribu dolar gitu. Enggak laku-laku amat, biasa aja. Namanya aku juga seniman baru, ya kan? Nah, menjawab pertanyaan Markon itu, jadi aku udah interview banyak orang yang kerja sex worker. Aku udah interview banyak itu di Eropa, di Queens, di New York gitu. Jadi untuk merendahkan profesi orang, aku nggak berani, nggak mau. Karena di sebagian negara profesi seperti itu formal, bayar pajak. Di sebagian negara tidak ilegal gitu. Jadi itu lebih ke berisik. Itu lebih ke beban moral ya, hukuman moral ya, buat orang yang melakukan pekerjaan itu gitu. Di beberapa negara itu legal dan tidak legal. Jadi menjawab pertanyaan si Markon tadi, bagaimana kalau prostitusi untuk membiayai keluarga? Kalau dari segi hukum ya sah-sah aja. Di beberapa negara dilegalkan dan bayar pajak gitu. Dari segi agama ya nggak benar ya kan? Tapi kita di sini kan nggak ngomong agama dan kita nggak ngomong politik di sini. Jadi merendahin kerjaan orang aku nggak berani di sini, dan aku nggak ada komen buat pertanyaan itu. Des ART apa? Asisten rumah tangga apa? Bukan, kita nggak ngomong asisten rumah tangga, kita ngomongin prostitusi tadi. Pertanyaan Markon. Sepengetahuan ada yang namanya bisex dan nggak harus ganti kelamin kan Uni, bisa sama cewek bisa sama cowok. Gender's fluid guys, gender's fluid gitu. Ada orang hari ini suka cewek, besok suka cowok gitu. Ada orang udah beranak atau udah umur 50-an pacaran sama cowok. Seorang bapak pacaran sama cowok, ada seorang ibu pacaran sama cewek. Itu yang aku lihat di Amerika dan Eropa gitu. Untuk di Indonesia nggak come up to the surface, nggak naik ke permukaan hal-hal begini ya kan. Jadi bagaimana kalau kita hidup di dunia ini lebih mengurangi untuk menghakimi? What do you think kalau kita begitu aja? Bagaimana kalau kita di dunia ini
jika hanya saling jadi cheerleader kepada orang-orang di sekitar kita. Ini ya, ini aku yakin ya yang nonton sekarang ini udah kebanyakan 30-an 40-an ya, bener nggak umurnya? Aku belajar dari anak aku nih yang umur belasan tahun, yang anak generasi Z, Gen Z. Anak Gen Z sekarang tuh lebih berhati nurani loh kalau aku perhatiin dibanding anak-anak yang generasi aku. Anak Gen Z sekarang ini kalau aku perhatiin nih lebih ke yang real aja gitu loh. Bener nggak? Nggak tahu deh di Indonesia. Yang di Amerika aku perhatiin sih gitu ya, anak-anak yang Gen Z ini. Mereka taruh foto nggak banyak-banyak, mereka show off nggak begitu show off. Yang show off, yang pamer, yang suka ini biasanya generasi 70-an 80-an kalau aku perhatiin. Ya aku di situ, aku di generasi 70-an ya. Kalau Gen Z, they don't care, they don't give a fuck. Benar nggak? Gen Z ini lebih berhati baik loh kalau aku perhatiin. Ya, Gen Z lebih berhati baik kalau aku perhatiin. Yang kita nih yang emak-emak yang suka debat-debat, nah bener kan? Risi maker, setuju, iya. Bener Uni, iya kita yang emak-emak ini yang suka pamer, suka ngomongin ini. Gen Z enggak loh. Tahu aku tanya ke anak aku gini. Net gue bilang, mereka tahu nggak? Misal apalah, mereka tahu nggak kitab gini. Terus sahabat kamu tahu nggak? Terus kata si Net gini, Sol kata si Net, anak aku nih, Sol katanya. Anak-anak sekarang kita nggak ngomongin gituan kata si Net. Kita nggak ngomongin emak kita kerja di mana, bapak kita kerja di mana. Kita nggak ngomong gituan kata si Net. Ah masa sih? Gue bilang, iya anak-anak sekarang cool katanya. Oh gitu, gue bilang. Kenapa nggak? Ada baiknya loh anak-anak sekarang. Makanya hidup kita tuh selalu belajar dari generasi di bawah kita. Jangan kita dalam tempurung aja. Uni malu nggak terlihat biasa tidak kaya? Uni malu nggak terlihat biasa tidak kaya? Jujur dulu aku ada perasaan itu dulu. Biasanya perasaan itu, aku ingat kapan aku punya perasaan itu. Di saat aku tidak ada isinya, aku punya perasaan itu. Sekarang di saat aku tahu di mana kemampuan aku nggak perlu validasi, aku nggak perlu orang anggap aku kaya, nggak aku miskin, aku nggak butuh itu. Karena aku tahu isi diriku, isi investasiku, isi rumahku, isi tabunganku, aku tahu. Jadi nggak butuh validasi. Dulu waktu gue masih jadi hairstylist, ada rasa itu. Rasa pengen terlihat kaya, ingin fit in, ingin masuk ke golongan tertentu, ingin dilihat seperti ini. Dulu 15 tahun lalu ada perasaan itu. 10 tahun lalu masih ada perasaan itu. Sekarang nggak ada. Ya kan? Puasa nggak Uni? Puasa. Sejam lagi saya buka. Aku mau nge-gym tuh rame. Biasanya nggak rame jam segini. Next question, sayang. Uni share parenting dong Uni. Kayaknya parenting Uni bagus deh. Simple aja aku. Sebelum bertindak ke anak aku bayangin di saat aku kecil dulu. Di saat aku umur, nih anakku umur 19 nih. Aku kasih bayangan di saat aku umur 19 dulu, apa yang aku tidak suka dari ibuku. Aku tuh dikekang banget dulu, dikekang banget. Akhirnya pas gue pindah ke Padang, dari Banda Aceh aku pindah ke Padang. Cus, gue kayak katak keluar dari tempurung. Party tiap malam sampai kuliahku nggak benar. Itu salah satu alasan kuliahku nggak benar. Aku tuh dikekang sama orang tua dari kecil sampai SMA, nggak boleh keluar rumah. Jam 6 sore nggak boleh keluar rumah. Nah, sekarang aku nggak mau gituin anak aku. Aku beri kebebasan dan harus kupercayai. Dan aku bilang, Net, aku solid percaya kamu, Net. Aku bilang,
Net jangan sentuh rokok Net. Aku bilang kamu tahu kan berhenti ngerokok susah. Soli aja susah berhentinya. Gitu-gitu aja, lebih ke yang real-real aja. Dan aku ngakuin ke anak kalau aku gak sempurna. Gak semua orang tua loh berani ngakuin ke anak kalau kita bukan orang yang benar. Kalau minta maaf kita minta maaf. Kalau salah kita minta maaf guys ke anak. Ratusan kali aku minta maaf ke anak aku. Oh gitu ya Net, maaf deh Net. Puluhan kali juga aku yang saklek, yang tegas ke anak aku. Ratusan kali juga jumlahnya aku ngomelin anak aku gitu. Jadi harus balance gitu. Jadi anak akhirnya bertanggung jawab. Itu menurut aku. Itu anak aku dan anak aku kayak gitu kita. Nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada. Dulu ada, sekarang nggak ada. Kita yang semua diskusi gitu aja. Akhirnya dia ada rasa malu kalau dia salah. Dia ada rasa malu kalau salah. Anak aku masuk FIT nih, Fashion Institute of Technology. Sekolah fashion nomor 1 di dunia sekarang, tahun 2023. Itu dia kerja keras untuk masuk itu karena dia ingin menunjukkan kalau dia bisa. Sampai aku yang bilang, Net, nggak harus buktikan Net, kalau kamu nggak bisa nggak apa-apa Net, aku bilang gitu. Kamu tetap sesuatu di mata aku bilang. Nggak masuk FIT juga nggak apa-apa Net, aku bilang. Pagi siang sore siang malam belajar, akhirnya membuahkan hasil. Nangis aku nangis terharu. Emang pagi siang sore malam dia belajar itu ada hasilnya gitu. Uni cantik nggak dandan ember. Uni padahal laki loh dulunya. Nanya anak agama terlalu pribadi. Di Indonesia biasa nanya agama ya. Ya udah aku jawab, agama aku Islam. Dulu sih aku risih ngapain sih nanya itu mulu, tapi ternyata di Indonesia biasa, ya udahlah jawab aja. Oke sayang. Uni pindah SMA di Padang kelas berapa? Aku kelas 3 SMA pindah ke Sumatera Barat. Tapi SD sampai SMA kelas 2, SMA 3 Banda Aceh. Nggak usah validasi Uni, tapi kalau dianggap kita nothing gimana? Ya udah, yang tahu diri kita kan kita. Yang tahu diri kita kan kita, say. Mau dianggap nothing ya mau. What we gain from that? Kita dapat apa dari itu? Kita dapat apa dari validasi orang? Hah? Apakah kamu sebuah brand yang kamu jaga brand kamu? Bukan validasi brand kamu. Bukan validasi diri kamu kan? Jaga brand kamu. Jaga brand kamu ya, kalau ada orang yang harass, abuse brand kamu, ada jalur hukum kan? Udah korporasi yang di ininya, yang dia harassnya gitu. Kalau kita pribadi, tapi itu aku ngomong dari cara public figure. Kalau dari orang pribadi, orang kebanyakan, so what? Uni masih berhubungan baik nggak sama mama anaknya Uni? Baik banget, kayak kakak adik kita, baik banget hubungan kita. Validasi nih, Mona Crafty. Validasi itu kayak remaja, kebutuhan buat jati diri. Benar. Semakin orang berumur, semakin orang dewasa, semakin tidak butuh validasi. Makanya di barat ini bule-bule semakin berumur, semakin cuek. Semakin berumur, semakin tidak butuh penilaian orang. Soalnya kalau nggak dandan lebih mudah. Ini filter kali sayang, enggak. Tunggu ya, aku copot silikon aku ya, tete aku. Insya Allah dalam tahun ini. Tete aku kalau copot pasti lebih mudah lagi, pasti lebih ABG. Tuh, aku nggak perlu validasi lagi, nggak ada tete juga nggak apa-apa. Cuek aja aku sekarang. Aku mau tete asliku aja. Payudara asliku tuh yang ukurannya nggak gede, biasa aja. Ukuran B kecil dari hormon. Ya udah biar aja. Penting
Aku happy apa adanya. Soli dulu pasti tampan. Kan pemenang udah Sumatera Barat 94. Tampan. Jujur aku tampan jadi cowok. Kenapa dicopot Uni? Soli lebih kurus juga, lebih muda. Iya benar Agustin. Kenapa dicopot? Karena males, ada benda-benda asing di dalam tubuh ini, males. Aku sekarang mau fokus ke kesehatan. Mau fokus ke kesehatan. Itu aja sekarang. Aku malas ada benda-benda asing. Dulu nih di hidung nih ada silikon. Sekarang nggak silikon lagi hidung aku. Sekarang tulang rusuk aku. Ya masih tulang aku. Masih tulang rusuk aku. Pindahin ke sini. Bukan benda asing. Dulu benda asing, silikon. Sekarang enggak. Made in Korea. Pantat bukan benda asing. Ini BBL namanya. Itu lemak aku sendiri. BBL. Jadi kalau setelah payudara aku ini dilepas, nggak ada lagi benda asing. Thank you Wulan. Selain batang, bagian wajah Uni yang dipermak apa aja? Batang hidung. Kan pertanyaan si Cher nih. Selain batang, quote to quote, tanda kutip, bagian wajah Uni yang dipermak apa aja? Selain batang itu, yang dipermak batang hidung, batang tengkorak, batang lengan, batang betis, batang apa lagi? Aku open book guys. Kalau dipancing dengan enak keluar semuanya. Aku open book. Sehingga teman-teman yang dekat aku selalu bilang, Sol, lu tuh too much information sometime katanya. Teman aku tuh bilang gitu kadang. Bukan hal yang baik juga. Ya. Too much information to people itu bukan hal yang baik. Tapi aku begitu, mau diapain lagi. Sesuatu yang di keep to yourself, keep it mysterious, itu keren sebenarnya. Keep it mysterious, keep it low. Nah, kayak gitu. Makanya aku itu paling kleper-kleper sama cowok yang cool. Karena itu the opposite of my personality. Aku kalau cowok yang cool, yang diam, tenang. Kalau cowok yang gak punya sosmed, itu aku bisa kleper-kleper itu. That's the opposite of me. Aku suka sesuatu yang bertolak belakang dengan diri aku. Iya. Jadi tolong lestarikan Solena itu ya guys. Nggak banyak yang kayak Solena itu. Lestarikan Kak Soli ini ya. Uni dipermak satu dokter. Asnil Mawawil kasih $3. Terima kasih Asnil. Asnil ini Malaysian ya. Ngasih saweran $3 tuh. Udah lama nggak disawer saya. Yunita. Terima kasih Yunita. Begitu ya guys. Terus kalau bibir di op apa di filler dulu? Bibir aku di filler manyun. Sekarang enggak, sekarang asli, dibuang fillernya segala macam. Sekarang nih aku asli maksudnya tuh nggak ada benda asing, nggak ada benda. Ya. Terima kasih. Uni ngomongnya tegas, nggak gagu-gagu karena Uni lapar. Buka puasa sejam lagi. Uni kalau lapar, benar ya. Orang kalau kita lapar itu bagus buat mood loh. Aku baca artikel, kita kalau lapar, puasa itu bagus buat mood. Nahan kontrol mood.
Kejernihan berpikir di otak itu bagus, puasa apapun jenisnya, mau puasa Kristen, mau puasa Yahudi, mau puasa apapun itu bagus buat mood katanya. Kalau bola mata nggak diubah, kayaknya dicongkel ntar lagi. Tuh, langka orang seperti Uni, jujur, bikin nyandu, live. Kalian, nih ya, kita jujur ya 200 orang nih. Kalian tahu kalau aku terpuruk beberapa minggu lalu, berapa bulan lalu. Aku terpuruk, kalian tahu kan? Tahu lah. 3 bulan lalu. Aku terpuruk selama 2 minggu deh kayaknya. Ya kan? Walaupun aku live, aku sok tegar loh itu sebenarnya. Tahu kan? Dari yang nonton 6.000 orang loh dulu nonton. Aku nonton dulu 6.000 orang. Sampai yang nonton cuma ya itu tahu ya. Ya. Oh nggak tahu nih. Oh banyak yang nggak tahu. Maaf Uni terpuruk kenapa? Kelihatan Uni happy aja tuh. No aku terpuruk, aku tuh dibully gitu kan, dihujat. Tapi aku tidak bisa mau klarifikasi itu karena untuk kebaikan aku, kebaikan semua orang, untuk kebaikan ya aku memang nggak bisa untuk aku memang berkomitmen untuk tidak membalas gitu. Tahu ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Nah selama 2 minggu itu aku shock gitu loh. Tapi akhirnya anak-anak aku, netizen aku itu pada datang ke aku. Uni katanya, tenang Uni katanya, tenang aja. Itu aku terharu loh digituin sama anak-anak aku, sama followers, fans aku ya gitu. Tenang Uni, nanti akan ada balasannya Uni katanya gitu. Iya nanti ada balasannya Uni katanya. Biarkan Uni di live itu yang happy aja katanya. Biarkan kita yang bertindak katanya gitu. Terharu digituin say. Ya udah aku cuma bilang itu aja. Terpuruk kenapa sih guys? Oh ya udah kalau nggak ada banyak yang tahu ya nggak apa-apa. Dan nonton yang setia berarti tahu. Itu dulu 2,5 bulan yang lalu. Sekarang I'm good. Aku bangkit. Aku fokus ke kerjaan. Aku fokus ke kosmetik. Kosmetik aku itu guys keren banget. Emang iya kalian coba deh ya. Aku nggak bisa berkata banyak, nanti kelihatan banget jualannya. Coba ya, yang udah mencoba selalu dapat feedback yang positif. Terima kasih. Ya. Coba lihat ada orang nggak di situ di gym. Kalau ada kita nge-gym lagi say. Buka puasa sejam lagi. Kosmetik itu buat yang ekonomis Uni itu dari yang packaging yang keren banget itu sampai sekarang yang packagingnya biasa aja buat menekan harga. Udah ada, aku bikin itu yang menekan harga. Kosong. Kalau ada orang kita keluar saya. Ada orang say. Inilah gym kita say. Biasanya sepi. Ada orang kadang aku yoga di sini. Sekarang dia lagi stretching. Aku bunyi suara ntar ini terganggu orang.
Cara order kosmetik Uni ke Jerman bisa kirim informasi ke Solena New York, nanti diarahkan kemana pengirimannya. Kirim semua pesanan ke Solena New York, nanti diarahkan. Oke, apa notulen hari ini sayang? Apa kesimpulannya hari ini adalah? Apa yang bisa kita ambil dari hari ini? Pertama, Uni tutor pemakaian peeling kit dong. Peeling kit itu isinya 2. Satu pakai yang kuning dulu. Yang kuning itu diolesin 3 menit ke seluruh muka. Leher juga 3 menit. Habis itu pakai yang botol putih aplikator. Ditaruh juga 3 semprotan, 4 semprotan. Ditaruh sambil dimasas 5 menit. Kalau aku 8 menit masasnya. 5 menit dimasas. Habis itu dicuci pakai air hangat-hangat kuku. Ya, dicuci pakai air hangat-hangat kuku, bukan dengan air ketuban, ya. Kalau air ketuban namanya melahirkan, bukan peeling, ya. Cuci dengan air hangat, kok nggak air dingin, serah. Kalau beli dari Hello and Buy, apakah sama harganya Uni? Kurs itu berbeda-beda ya, kurs dolar. Kalian boleh tanya aja tanya ke Solena New York dan tanya ke Hello and Buy. Kalian boleh begitu. Dan tanya juga siapa yang cepat duluan datang. Apakah Solena New York duluan datang atau Hello and Buy duluan datang. Karena ini dua just tipnya. Solena New York pakai just tip spesial belanja. Hello and Buy pakai just tip lain lagi servisnya. Jadi kadang ada berangkat minggu ini, kadang ada berangkat minggu depan. Jadi semua tergantung, ada keuntungan masing-masing semuanya. Tergantung kapan kalian mengordernya. Kesimpulannya, kata Markon, campur-campur asal jangan julid, pasti punya apartemen. WK. WK. Ada fans aku yang ngirim cuplikan-cuplikan video. Aku bener-bener nggak ngikutin ya. Sekarang aku tanya, jadi masuk Wegom itu siapa, say? Hah? Yang dimasuk Wegom itu siapa? Siapa sih Wegom itu? Oh, notulen hari ini adalah kesimpulannya, no validasi, be yourself, don't judge people. Oh itu. Oke. Oh itu, aku nggak tahu. Ya. Oke. Oh ya udah, jangan udah semuanya pada tulis di sini, semuanya pada tulis. Oh, aku nggak tahu. Ya udah. Fans aku ngirim cuplikan, bukan cuplikan dia, tapi ada kata-kata itu. Notulen belajar mencintai diri sendiri dan keluar dari lingkungan yang toksik. Dari yang kita tonton, dari yang kita tonton 2 kali, 4 kali, 5 kali nonton hal yang sama boleh. Setelah itu kita harus mikir, is this worth it? Worth it gak nih? Is it worth your time? Worth it gak dengan waktumu gitu? Aku ngeliat orang bisa, kata orang Minang, ngalai-ngalai. Apa sih bahasa Indonesianya? Mengalai-ngalai jo video, jo handphone tuh, apa bahasa Indonesianya? Mengalai. Ada orang Minang gak di sini? Apa sih mengalai-ngalai itu, say? Itu buang waktu banget loh aku lihat. Apalagi itu yang ditonton orang-orang di atas umur 40-an gitu. Why? Jalanlah keluar, jalan ke pantai, ya kan? Jalan ke bukit, jalan kemana. Oh, rebahan. Ember tuh. Rebahan tuh. Ya, mengalah itu artinya rebahan bahasa Minang, bahasa Indonesia. Gue tuh lebih lancar bahasa Minang, say. Daripada bahasa Indonesia lebih lancar bahasa Minang. Rebahan, say. Males-malesan, iya.
Nanti kita ikut malas, transfer. Kita ikut malas. Apalagi kita udah umur 40-an. Kita umur 40-an ini harus banyak bergerak, say. Harus banyak bergerak. Yang masuk mulut pun harus dijaga. Yang dilihat mata pun harus dijaga. Yang masuk kuping pun harus dijaga. Hah? Kita umur 40-an ini semuanya banyak dijaga. Kalau mau hidup panjang. Benar. Leye-leye. Oh ya tuh leye-leye. Bahasa Medannya golek-golek, bahasa Aceh juga gitu, golek-golek, golek-golek kau, golek-golek PPK itu katanya. Iya, kecuali kalau kita mau tidur lain cerita ya. Tapi kalau pagi, siang, sore, malam nontonin gituan, transfer loh moodnya, transfer Cin. Mendingan nonton sinetron sekalian, jelas kalau itu acting. Mendingan nonton film, nonton sinetron sekalian, ketahuan kalau itu acting, ada skill di situ. Ini orang-orang di kehidupan nyata yang kalian saksikan dengan amarahnya, dengan umpatannya, dengan makiannya, itu energi yang real dari sanubari mereka masing-masing. Kalian saksikan itu berjam-jam. Is it a good idea? Let me ask you that. Ketahuan nonton sinetron, ada peran antagonis, ada peran penipu, ada peran maling, tapi itu acting and skill. Orang belajar untuk seperti itu gitu loh. Instead of bukannya menyaksikan pribadi-pribadi yang real di dapur-dapur mereka, di kamar-kamar mereka. Dengan amarahnya, dengan kritikannya, dengan ketidakbahagiaan hidupnya. That's real. Dan lu serap itu di mata lu, di mata kalian. Salah gak aku ngomong gitu? Salah gak, say? Atau cuma itu perasaan aku aja? Not a good idea. Why not a good idea? Halo and bye, Kak jualan yuk ember. Ini halo and bye. Aku lagi nge-jam hello and bye. Hello and bye ini reseller Solena. Hello and bye ini klientelnya high end di Indonesia. Jadi yang beli produk Solena kemarin pensil alis ada Yunisara. Mbak Yunisara terima kasih beli 2 pensil alis melalui Hello and Buy ya. Jadi Hello and Buy ini nggak kaleng-kaleng ya. Yang dijualnya dari tas yang harga ratusan juta hingga miliaran, dijualnya sama Hello and Buy ini ya. Pesawat pun kalau bisa dijual sama Hello and Buy. Wanita-wanita yang 2 wanita di Hello and Buy ini di New York ya, yang isi otaknya selalu dagang. 2 wanita Indonesia yang ulet dan cekatan. Itulah dia Hello and Buy ya. Dan aku terima kasih Hello and Buy. Hello and Buy ini kosmetik yang dikasih ke kliennya biasanya Gucci, Dior segala macam. Dan si Soraya dan Astrid yang di Hello and Buy, mereka tuh terpesona dengan kualitas brand aku. Sampai Soraya sendiri bilang, Soraya sendiri sampai bilang, "Kak, produk lu ngalahin Dior jujur." Gue nih orang belanja nih ya, gue nggak mungkin bohongin klien gue ya, kata si Soraya. Klien gue tuh percaya mempercayai gue untuk belanja, personal shopper katanya. Produk lu di atas Dior loh kualitasnya katanya, dan harga lu di bawah Dior katanya. Itu hebat, keren kata si Soraya. Tuh banget kata dia tuh. Ini tuh dia bilang itu, jujur juga Kak. Yang di atas lu atau sama listingnya itu Gucci katanya. Gucci itu bagus kata dia. Cuman harga Gucci 3 kali di atas, harga Gucci itu 3 kali di atas aku katanya. Dia bilang gitu. Tapi lu sama Dior kerenan lu Kak katanya.
lipstick lu katanya. Jadi aku terima kasih ya Hello and Buy atas kepercayaannya, dan dia live. Ayo yang nonton dibeli melalui Hello and Buy. Ini aku tag nih Hello and Buy ya, biar kalian bisa follow Hello and Buy di pin. Tuh dia tulang bilang tuh banget. Jadi Hello and Buy ini dia bekerja mempertaruhkan kepercayaan klien ya. Mempertaruhkan kepercayaan klien. Sekali klien nggak percaya, ya klien nggak order lagi. Makanya Hello and Buy juga reviewnya selalu honest gitu. Walk with my hand kata dia. Dua wanita Indonesia yang tinggal di New York City loh, nih Hello and Buy. Lipstick yang dipakai sekarang aku pakai lip balm, lip gloss. Ini suaranya hilang. Udah belum? Udah belum? Udah belum? Udah. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi, Say? Sampai di mana tadi? Kenapa lubang hidung Uni besar? Karena itu hidung operasian. Jadi nafasnya lega, ya. Nafasnya lega. Lipstick aku ini pakai lip balm. Udah. Ya begitulah, Say. Jadi notulen kita, live kita hari ini adalah validasi. Kita nggak perlu di saat kita udah punya isi, kita nggak perlu validasi. Validasi itu buat remaja, Say. Validasi itu buat remaja, buat kita yang dewasa ini kita nggak perlu validasi. Kalau sesama New York apa bisa diambil sendiri Uni lipstiknya atau dikirim? Kalau di Manhattan aku bisa anterin ya. Kalau di Manhattan aku bisa anterin. Tapi kalau udah di Queens, Brooklyn itu aku kirim pakai pos. Ya, kalau di Manhattan aku anterin. Kalau beli banyak, aku traktir ngopi-ngopi sama aku. Kalau belinya banyak, Cin. Kalau belinya satu, di drop aja ntar sama Kak Siti. Drop, bye, thank you, kata Kak Siti. Kalau belinya banyak, kita duduk manja ngopi-ngopi, Cin. Kacamatanya kok ganti Uni? Kacamata ini aku punya banyak. Yang harga $1, harga $2, sampai harga $600 punya banyak di tiap sudut letaknya, di setiap sudut rumah. Yang mahal yang $600 itu aku pakai pas buat ngeliat menu di meja di rumah makan di restoran ya, ngeliat menu sembunyi-sembunyi nggak ada orang lihat gitu. Tapi kalau ini $2 ini tergeletak di mana aja, di dapur, di mana. Ini nggak lipstick, ini lip gloss, ini lip balm. Ini aku pakai lip balm, namanya Sheer, yang tidak ada warna. Dan aku juga mau bilang ke kalian, harap maklum kalau kalian akan saksikan bulu mata aku yang nggak jelas, karena mulai sekarang aku tidak ingin lagi pakai bulu mata extension. Aku pengen natural, walaupun tidak lebat, tidak apa-apa. Aku hanya ingin bermaskara aja. Aku pengen sekarang ini pakai yang nggak ada barang asing di badanku. Nggak mau benda asing. Kalau ada hari-hari tertentu pakai bulu mata palsu, habis itu mau tidur dicopot, udah gitu aja. Uni kayaknya perfect dan teliti banget cara ngomongnya. Sopan banget. Aku selalu bilang ke anak aku gini,
Ke mama aku juga bilang itu. Mama aku seorang guru bahasa Indonesia dulu. Guru jurusan bahasa Indonesia. Jadi dari kecil tuh ejaan apa pengucapan, disposisi, narasi udah. Nah sekarang mama aku tuh kalau ngomong di WA pakai yang gaya orang Indonesia ngomong tau. Tolong makan ini. Tulisannya apa? TLG, MKN, N. Tolong makan buah apel misalnya. Mama aku akan ketiknya TLG, MKN, BH, APL. Artinya tolong makan buah apel. Habis itu aku bilang mamaku, Ma, kita semakin tua, diasah otak kita. Aku bilang gitu. Untuk lebih berpikir, aku bilang gitu ke mamaku. Mama ngetik kayak begini, Ma. Ini kayak anak TK, aku bilang gitu. Sekarang mama aku tuh kalau ngetik di WhatsApp ke aku, lengkap dengan titik, dengan tanda tanya, dengan koma, dengan seru. Itu enak dilihatnya, bagus buat otak. Kita mengetik dengan pelan, dengan seksama, dengan teliti. Dari tiap paragraf yang kita ketik di telepon ini, orang bisa menilai bagaimana isi otak kita. Dari tiap paragraf yang lu tuangkan di keyboard kalian, orang bisa nilai. Kadang orang bisa melihat isi hati kita, bagaimana kita mengungkapkan isi cerita kita, gitu. Benar apa enggak? Aku tuh kalau ngetik nama hari pakai huruf besar awalnya, nama orang huruf besar awalnya, nama kota huruf besar awalnya, ejaan id dan mana, di mana, ada spasi nanti di mana spasinya. Aku selalu yang kayak gitu. Aku berusaha, kadang missing juga gitu. Iya, kita coba dari anak-anak kita, dari lingkungan kita yang benar. Kalau nggak sabar, telepon. Kalau nggak sabar, angkat telepon. Saya lama ngetik ya. Gini maksud gue, bla 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 bla, bla 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 bla. Ya kan? Ya, aku teliti dengan tanda baca. Kita kalau mau nulis kita bagus, orang yang tulisannya bagus, pasti orang pintar. EYD, ejaan yang disempurnakan. Ya, ini maksud aku. Benar, saya suka menulis lengkap sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Mending voice note daripada singkat-singkat. Iya, kedengarannya enak, tujuan kita didengar, keluh kesah kita terdengar, permintaan kita dikabulin. Kalau mau berantem pun, apa yang kita mau hendak bicarakan tertuju. Kalau mau berdebat pun gitu. Ini Bapak Budi, Ibu Budi pergi ke pasar, kata Markon. Ember. Oke guys, itu aja. Aku harus olahraga deh guys. Kelamaan live sama kalian. Oke, I just wanna say you hello and bye. Terima kasih sayang untuk orderannya. Semakin melimpah ruah dari Hello and Bye. Kerjasama yang sangat penuh arti sayang. Kakak Soli sangat bahagia ya. Terkesima dengan pesanan-pesanan dari Hello and Bye. Oke. Mau lihat pantat Kak Soli pas ini. Pantat Kak Soli yang rajin olahraga. Tuh ya. Dilihat sama bapak itu. Dilihat sama bapak itu. Siapa ini katanya. Oke sayangku semua. Bye bye. Assalamualaikum.